Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina bijahi habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, amin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para alimul ulama, para imam, para kesepuhan, para asatidz, para ahibba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya akhina al-mahbub Al-Habib Hasan Ja'far bin Abdul Rahman Al-Jufri Ba'alawi bin Sibti Sayyidina Al-Husain min asbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya beliau menandakan kalau datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir duduk bareng sama kita dan menjadikan tambahan ikatan antara kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para asatidz, para alimul ulama, Al-Ustadz Kiai Haji Badri, Haji Nasin Gani, Haji Alek, Haji akhina orang tua kita Haji Sadio, dan juga Al-Ustadz Adi, Al-Ustadz Ahmad, Al-Ustadz Nur Hadi, dan para asatidz yang lain. Mudah-mudahan para asatidz kita dipanjangin umur dalam keadaan sehat, afiat, taat kepada Allah, tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, sebetulnya momen kayak barusan kita duduk baca bordah bareng-bareng, itu momen yang kita harapin nanti di akhirat, momen yang kita harapin keabadiannya nanti di akhirat. Apa sebab? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kita kagak ngelihat, tapi meskipun kita kagak ngelihat, kita bisa ngelawan nafsu kita untuk kagak bangun dari majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih kita sama Allah untuk terus duduk di sini. Yang mana kalau kita seumpama dibuka basirah kita, kita bisa ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Habib Zain bin Samit mengatakan di dalam Al-Fawaidul Mukhtarah, disebutkan lau khayyira as-sahabatu bainal jannati wa suhbati Muhammad lakhtaru suhbata Muhammad. Lau khayyira, seandainya, kata beliau di sini, qala ba'dul akabir, disebutkan, dan di bawahnya disebutkan Al-Habib Alwi bin Syihab yang mengatakan lau khayyira, kalau dikasih pilihan siapa as-sahabat, para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dikasih milih bainal jannah, antara sorga wa suhbati Muhammad SAW, dan duduk bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kira-kira kita kalau di sorga betah apa kagak? Betah apa kagak? 3 jam nih kita duduk di sini, kalau di sorga 3 jam kurang apa kagak? Kurang. Tapi kalau di sini 3 jam kurang apa cukup? Capek. Kenapa? Kita belum tahu rahasianya majelis ini. Terima kasih buat tuan rumah ngumpulin kita buat duduk bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara yang bakalan nanti di akhirat kita andelin, Pak. Sayyidina Abu Bakar tuh ketika mau meninggal, ya, di sini disebutkan lama hadarat Abu Bakar As-Siddiq al-wafat, qalat Aisyah lahu. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu an-nabihi mau meninggal, Sayyidah Aisyah bilang, "Qala ya abatah bima nukaffinuka?" Mbak, nanti kalau meninggal mau dikasih kafannya pakai kain apaan? Apa kata beliau? Biqamisi hadza alladhi kuntu usalli bihi khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ambilin gamis aneh yang itu. Gamisnya udah jelek.
udah ibtala, udah lecek, udah usang begitu. Tolong kalau aneh meninggal kasih aneh kafanin aneh pakai gamis itu. Kenapa? Karena itu gamis pernah aneh pakai sholat di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mau dibawa ini namanya keberkahan, Pak. Ini namanya, padahal Pak, Sayyidina Abu Bakar di dalam kitab yang sama disebutkan, inna Abu Bakar marra ala makbaratin. Sayyidina Abu Bakar pernah ngelewatin satu kuburan. Fa saqata min lihyatihi sya'ratani au sya'ratain. Lagi lewat, rambutnya dua copot rambut dari jenggotnya. Jenggotnya Sayyidina Abu Bakar. Jenggot kira-kira mulia apa kagak, Pak? Jenggot mulia apa kagak? Kalau jenggotnya Fir'aun, jenggot itu tergantung punya siapa begitu ya. Mulia apa kagaknya? Ya, ini jatuh dua jenggotnya Sayyidina Abu Bakar ke tilkal makbarah. Fa rafa'allahu al-'adzaba li ahliha abadan. Mulain jatuh itu jenggotnya Sayyidina Abu Bakar ke kuburan itu, ini ala sabilil mukasyafah. Pengarang kitab ini ya menuliskannya ala sabilil mukasyafah. Mulai saat jenggotnya ada di atas kuburan tersebut, diangkat adab bagi yang ada di kuburan itu selama-lamanya. Mulia apa kagak tuh jenggot? Jenggot siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia kagak ini air? Ini air di sini mulia apa kagak? Mulia. Kenapa? Ada Nabi Muhammad SAW barusan bawa ke kuburan keluarga kita, siramin kuburannya biniat tabarruk minhu sallallahu alaihi wasallam. Niat ngambil berkahnya Rasulullah, niat ngambil berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau lah Habib Alwi bin Syihab, "Lau khayyara ashabu sahabah bainal jannati wa sohbati Muhammad." Disuruh kasih pilihan nih para sahabat Rasulullah SAW, inti mau masuk surga apa mau duduk bareng sama Nabi Muhammad SAW? Lakhtaru sohbata Muhammad. Mereka bakal milih duduk bareng sama Rasulullah SAW. Ogah Pak masuk surga, ogah masuk surga kalau dengan masuk surga kagak duduk bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majelis bikin kita lebih kenal lagi sama Rasulullah, lebih dikenal lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita butuh berkahnya Rasulullah. Innahu huwa manba'ul barakat. Beliau itu sumbernya keberkahan. Sumbernya keberkahan yang Allah turunkan adalah Habibuna Muhammad. Tapi enggak semua orang, kata Allah, yang ada di depan Rasul ngelihat. Kita ini ada di depan Rasul. Rasul hadir enggak? Hadir. Kata siapa? Kata Nabi. Meskipun aneh udah wafat, salam umat aneh Allah kembalikan roh aneh, hadir aneh jawab aneh salam orang tersebut. Ini hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Cuman kita kagak ngelihat. Tapi untung kita kagak ngelihat karena kita hidup enggak di zaman Rasulullah SAW. Kalau kita hidup, yang ruginya orang adalah yang hidup di zaman Rasulullah SAW, kagak mau duduk bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf ayat 198. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Orang-orang yang kagak mau kenal sama Nabi Muhammad SAW, inti bawa ke surga juga ogah dia. Ogah dia. Wa tarahum yanzuruna ilaik, kata Allah. Wa tarahum yanzuruna ilaik. Engkau melihat mereka itu melihatmu. Engkau menyaksikan mereka ada di depanmu. Wahum la yubsirun, tapi mereka kagak ngelihat. Tapi mereka, ini kata Allah, Al-A'raf 198. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tarahum yanzuruna ilaik wahum la yubsirun. Inti ngelihat mereka ada di depan inti, tapi kagak ngelihat inti mereka. Mereka enggak ngelihat inti. Siapakah mereka? Orang-orang kufar yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kita hidup di zaman setelah Rasulullah SAW wafat, tapi kita didudukin bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada a'zamu minad dunya wa ma fiha. Lebih agung daripada dunia dan isinya. Lebih agung daripada dunia dan isinya. Perlu kita ketahui, innal barakata jundun min junudillah. Berkah itu makhluk, ikhwan. Berkah itu adalah
Ulama mengatakan sesungguhnya keberkahan itu tentara daripada tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. In halat, kalau itu keberkahan Allah berikan fi jismin, fi badanin qawwathu abarrathu. Kalau itu yang namanya keberkahan ditaruh di badan kita, akan dijadiin kuat kita ibadah. Akan dijadiin kuat. Kita termasuk kuat kagak nih duduk di sini lama-lama? Kuat, Pak. Yang lain belum tentu kuat. Ini namanya badan kita lagi mau dijadiin berkah sama Allah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar jenggotnya aja jatuh ke kuburan mengangkat adab, jenggotnya berkah. Badannya dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Punya keberkahan beliau radhiyallahu an. Kenapa? Karena dekat sama sumbernya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Pak, zaman sahabat, Rasulullah kalau wudu aja itu air tetesannya ditungguin. Air tetesannya ditungguin. Ada sahabat bernama Itban bin Malik As-Salimi. Beliau ini salah satu imamu qaumihi Bani Salim. Beliau imam di kaumnya. Kuntu a'ummu as-salah fil masjid wa yashuqquni as-suyul allati halla baini wa masjidi fil wadi. Aneh nih, tiap 5 waktu ngimamin salat di masjid, kata beliau. Tapi kalau lagi banjir itu banjir yang di kali itu, kalinya kagak bisa aneh seberangin lagi, sehingga aneh kagak bisa ke masjid. Ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneh datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasul SAW, aneh pengen banget istiqomah gitu, berjamaah di masjid. Akan tetapi kalau lagi banjir nggak bisa, nggak ada jembatan, kagak ada jembatan. Aneh pengen bikin musola di rumah aneh. Aneh pengen bikin musola di dalam rumah aneh. Tapi sebelum aneh jadiin itu tempat musola, aneh pengen engkau sholat dulu di situ. Biar ada berkahnya, disolatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Af'al. Kata Rasulullah, baik, aneh datang. Kata Rasulullah. Kata ini, besoknya langsung datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW baru salam, baru masuk langsung disediain hidangan. Belum mau duduk Rasulullah SAW sebelum sholat di tempat tersebut. Aina al-mahal alladhi turidu an usalliya fiha. Di mana tempat yang inti pengen ane sholat di dalamnya, yang itu nanti mau dijadiin musalla sama inti. Adulluhu, ane tunjukin di sini ya Rasulullah SAW. Di sini ya Rasulullah SAW. Kita rumah kita ada musallahnya apa kagak? Ada tempat khusus buat sholat apa kagak? Di rumah kita ada. Gedean mana sama ruang TV kita? Pentingan mana sih? Dan aneh tanya, yang jawab paling cuman 10 orang. Itu juga udah korupsi aneh, nggak nyampe tadi. Bener nggak? Berarti yang kagak jawab kan kagak ada di rumahnya tempat buat sholat. Tempat buat sholat di rumah itu udah ada dari zamannya Nabi Muhammad, dan disunnahkan sama Rasulullah SAW. Fijaril masjid, rumah Rasulullah SAW di tetangga masjid, tapi di rumahnya ada musallanya. Apa itu musalla? Tempat yang dibangun untuk sholat, diniatkan untuk tempat sholat. Ghairu jami', tidak dipakai buat sholat Jumat. Akhirnya sholat Nabi Muhammad SAW di situ, dan diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar minta dipakein gamis yang dipakai sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, innahu ibtala ya abah. Mbak, itu udah jelek, udah lecek, udah warnanya dekil, udah berdebu. Aneh beliin yang baru aja ya, kata Sayyidah Aisyah. Apa kata beliau? Innal hayya aula bil jadid minal mayyit. Innal hayya aula bil jadid minal mayyit. Kalau yang baru dipakai sama yang hidup aja dah. Yang hidup lebih berhak untuk pakai pakaian baru daripada yang meninggal. Karena kalau yang meninggal udah kagak ada tuh pakaian. Yang dibawa adalah kita punya badan, kita punya amal, punya hubungan apa kita udah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman sekarang nih, orang Indonesia lagi diuji, banyak yang nyakitin hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mendustakan salah satu cucu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada hadir di sini orang yang mendustakan Bani Alawi, taubat antum. Tobat. Aneh udah nyampein sekarang, karena antum lagi nyakitin Rasulullah. Rasulullah disakitin li'annaha Bani Alawi asyajarah al-mubarakah.
Bani Alawi ini pohon yang diberkahi. Buktinya apa? Kemanapun beliau pergi, beliau membawa agama jaddoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang man yantasib li ghairi abih falyatabwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mengaku cucu daripada bukan datoknya, dia penduduk neraka. Masa penduduk neraka bisa mengislamkan orang? Masuk akal apa enggak kira-kira? Kalau orang yang adanya di neraka kira-kira bisa ngislamin orang apa enggak? Berapa juta manusia masuk Islam di bawah bimbingan tuntunan Bani Alawi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap aneh Habib, anggap aneh bukan Habib untuk berbicara ini. Liajlil mahabbah aguluha. Ana mengatakan karena cinta, mumpung masih hidup, taubat. Karena itu hidayatun li jaddihi. Menyakiti kepada Nabi Muhammad. Orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW yunza'ul barakah min umrih. Dicabut dari umurnya dia keberkahan. Wa min a'malihi wa min kulli syai'in yata'allaq bihi. Dari apapun yang ada hubungan sama dia dicabut keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala hatta la qimata lah. Sampai enggak punya harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak nyakitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena musibah paling besar kalau kita nyakitin Rasulullah SAW. Tahu nggak? Waktu di perang Uhud, Ani cuma mau ceramah sebentar doang dan ini sebentar Pak. Ini abis ini selesai insya Allah. Tenang, Ani udah bodoh sekarang, nggak bisa ceramah lama-lama. Ingatannya udah tumpul begitu. Di perang Uhud tuh Pak, di perang Uhud itu kabar ke Madinah terdengar kalau Rasulullah SAW meninggal. Tersiar kabar kalau Rasulullah SAW wafat, karena memang Rasulullah SAW di perang Uhud itu disembunyikan. Beliau udah terluka. Perang Uhud satu-satunya perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW dan kalah umat Islam di situ, banyak syuhada di situ, 70 kalau nggak salah kurang lebih. Akhirnya dhajjatil Madinah bil buka, sahal muslimun al muslimat. Gempar Madinah dengan nangis. Itu orang nangis sampai teriak-teriak. Sahah. Sampai teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pada teriak-teriak manggil Nabi Muhammad SAW. Belum ridha kehilangan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ketika pulang rombongan dari perang Uhud, karena hadul imra'ah minal ansar, ada satu wanita daripada sahabat Ansar, dia langsung, ini orang Madinah udah nunggu rombongan, mau cari, mau tabayyun Rasulullah SAW bagaimana sebetulnya kabarnya. Ketika datang, ini orang wanita, kita udah tahu ceritanya. Itu dikasih lihat, kalau ini abah inti meninggal. Apa kata ini perempuan? Wa kaifa ma'a Rasulullah SAW. Rasulullah bagaimana? Rasulullah bagaimana? Itu dibiarin. Habis itu dikasih lihat suaminya meninggal. Dia nyari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikasih lihat anak laki-lakinya meninggal, tetap dia nyari Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu sama Nabi Muhammad SAW, apa? Kullu musibatin ba'daka hayyinun ya Rasulullah. Kullu musibatin ba'daka hayyinun ya Rasulullah. Ngelihat engkau masih hidup, semua musibah setelah engkau ringan, yasir, jalal, enteng wahai Nabi Muhammad SAW. Nggak ada musibah yang penting engkau masih ada di hadapan kami. Hakada hubbu ashabi Muhammadin Muhammadan. Inilah cinta sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Ringan, enteng semuanya. Yang penting ada Rasulullah di depan kita. Ayo, orang yang udah meninggal butuh banget hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Butuh banget kenal sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar aja gamis. Imam Anas bin Malik udah sering Al-Faqih cerita, mau meninggal apaan? Jimatnya apaan? Imam Anas bin Malik nih Pak, beliau udah hidup di zaman tabi'in. Tapi beliau sahabat. Bayangin terkenalnya beliau, mulianya beliau, hebatnya beliau, Imam Anas bin Malik. Tapi ketika mau meninggal, apaan jimat Imam Anas bin Malik? Angkat tangan langsung gabul. Angkat tangan langsung gabul. Belum ngucap doa, baru angkat tangan, negadah, langsung diijabah sama Allah. Ini saksinya yang mengatakan para ruwat. Tapi apa ketika mau meninggal? Masih butuh sama Nabi Muhammad SAW. Apa pesannya? Beliau punya rambutnya Rasulullah SAW. Rasul kalau lagi cukur rambut tuh Pak, yatufu ashabuhu hawaleh.
Disebutkan di dalam kitab tersebut Al-Fawaidul Mukhtarah, itu sahabat-sahabatnya pada tawaf, Pak. Rasul kalau lagi cukur, sahabat pada tawaf. Ngapain? Nyari bekas rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti manfaat. Anas bin Malik minta tolong sama yang mandiin, tolong ini rambut nanti taruh di bawah lidah aneh. Ini rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena mereka mengetahui ketika meninggal, yang pertama ditanya adalah mada kunta taqulu fi hadan Nabi Muhammad. Kenal apa kamu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah. Sekarang kita udah punya apaan hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo perbanyak, pertebal. Sumber keberkahan itu as-salah, tsumma salah. Salat 5 waktu dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pegangin ini dengan geraham kita, biar mulia, biar meninggal kita bawa berkah dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu yang Allah kasih ada manfaatnya. Minta maaf kalau bicaranya teriak-teriak, kasar, kurang sopan, tapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaat. Ya man faqaha lil khairil khair wa a'anahu ma'alaihi wa faqina lil khair wa a'inna alaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maafin daruri. Daruri hasanah yang telah disampaikan yang mulia guru kita Habibana Salim bin Ahmad Al-Hadad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melengkapi keberkahan dalam suatu majelis ilmu kita ini, marilah kita tutup acara ini dengan talqin zikir yang akan